Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu fasilitator, pengajar praktik, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirobbilalamin, saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing, berbagi ilmu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pleret, Bapak Ilyas SPD Master of Engineering. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Nah, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah Kak, baik. Terima kasih Bapak. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar kepada Bapak, sharing terkait dengan dilema etika atau dilema moral yang selama ini mungkin pernah terjadi ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa hal Bapak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan apakah selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Pleret ini pernah mengalami sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau dilema moral Bapak? Saya rasa pasti ada ya. Jadi banyak hal ya yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya ketika saya datang pertama kali di sini, KKM di sini itu rendah sekali. Hanya 65 ya, bayangkan sekolah sebesar ini KKM hanya 65. Itu akhirnya kita rapatkan bersama ya. Kemudian kita kasih beberapa pembanding itu dengan alat itu akhirnya bisa naik divisi. Karena apa? Karena sekolah kalau KKM hanya 65 itu nanti kalah bersaing dengan sekolah yang lain, kan sangat lemah juga. Kemudian menghadapi guru ya, guru-guru yang karena terbiasa mungkin kurang perhatian ya, sehingga ini butuh tenaga ekstra, pendekatan yang luar biasa. Pendekatan yang luar biasa. Iya. Oke. Kemudian siapa saja Bapak yang turut dalam pengambilan keputusan terkait dengan KKM yang 65 itu tadi akan dinaikkan menjadi berapa Pak? Yang paling nggak 75. 75. Ya. Tentunya adalah itu biasanya di rapat pleno. Rapat pleno itu melibatkan tim manajemen sekolah dan juga bapak ibu guru ya. Bisa terjadi diskusi yang sangat menarik ya, kita plus minusnya dan akhirnya terjadi ketemu itu dari yang 65 menjadi 75 ya. Ada kendala yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Ya tentu ada yang terutama yang berguru senior kan, kalau 75 kan merasa keberatan ya, karena memang tapi kan di era sekarang ini 75 itu nilai yang menurut saya kecil juga, apalagi dengan saya masuk kerja, masuk perguruan tinggi dan seperti itu paling tidak kan dilihat-lihat. Tapi dengan alasan yang rasional itu akhirnya mereka bisa terima. Ya, jadi agar SMK Negeri 1 Pleret ini tentunya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah SMK yang lain ya Pak ya. Iya. Kemudian jika misalkan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, ada kalanya Bapak membuat sebuah jadwal tertentu untuk sebuah kasus-kasus tertentu, atau memang pengambilan keputusan itu biasanya Bapak ambil ketika terjadi sebuah permasalahan di sekolah? Lebih banyak langsung ya. Jadi ketika ada persoalan langsung, misalnya saya menemukan guru merokok dan di depan mata saya, ya saya langsung eksekusi saat itu juga. Tapi ada kalanya kalau terkait dengan penilaian siswa, ada yang guru mungkin pulang baru tidak selesai, ya mungkin biasanya saya ajak diskusi ke ruangan saya. Jadi di samping itu tentu ada pembinaan secara berkala. Kalau pembinaan berkala itu minimal 3 bulan sekali kita adakan pembinaan baik guru maupun karyawan, itu yang terjadwal. Kalau yang dengan misalnya PNS itu paling tidak ya seminggu sekali. Ketemu, kemudian kita ajak inventarisasi apa, ada persoalan yang urgent. Bagian yang menarik menurut Bapak terkait dari pengambilan sebuah keputusan selama ini apa Pak yang menarik? Kalau yang menarik adalah manakala kita bisa merubah perilaku yang dulu mungkin tidak pakai menjadi pakai. Salah satu contohnya misalnya PIN sederhana ya. PIN itu sederhana, dulu jarang sekali yang punya guru karyawan pakai PIN. Ketika saya datang
dengan saya kasih regulasi yang ada, akhirnya semua kesadaran. Yang kedua, misalnya ketika sapa pagi, dulu kan jarang. Sapa pagi itu dirupakan padanya kesiswaan. Tapi ketika saya datang, maka sapa pagi itu minimal wajib sekali, yaitu guru dan karyawan setengah 7 sampai jam 7. Saya katakan kepada mereka, justru nanti yang akan membuat kita masuk surga. Kalau kita nggak sapa pagi, hanya jam 7 sampai setengah 4, atau jam 7 sampai jam 12 hari Jumat, itu berarti surganya tanggal 1 langsung bayar pun. Tetapi kalau sapa pagi itulah barangkali nantinya kita bisa masuk surga sih. Kemudian termasuk misalnya dulu ketika anak-anak datang ke sini kan motornya langsung ber gitu. Sekarang enggak, ketika di pintu gerbang dia turun, motornya dituntun sambil tadi ada sapa pagi Bapak Ibu dulu, semangat pagi dan sebagainya. Ya, baik, menarik sekali Pak kasus yang tadi terjadi. Yang bisa saya simpulkan adalah dengan setelah adanya pengambilan sebuah keputusan, maka ada sebuah perubahan ya Pak ya. Yang kemudian termasuk lingkungan. Dulu ketika saya datang ya kotor yang luar biasa. Tapi dengan adanya gerakan batari, pusat dan sebagainya itu lama tahun setelahnya menjadi lebih cantik. Ya, dan tentunya sesuai dengan harapan misi sekolah ya Pak ya. Menarik sekali Bapak. Tadi yang saya petik adalah adanya perubahan di beberapa sisi yang tadinya mungkin dinilai belum baik, kemudian ketika pengambilan sebuah keputusan maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang lebih baik lagi. Dan kata kuncinya juga adalah kita pimpin ini dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi bukan menonjolkan formalitasnya, tapi lebih condong kepada humanismenya. Bagaimana kita memperlakukan guru, karyawan, termasuk siswa juga. Jadi pendekatan yang humanisme itu yang kita kembangkan di ibadah. Pengambilan keputusan dengan pendekatan humanisme kepada seluruh warga sekolah. Ya, menarik sekali Bapak perbincangan kita hari ini. Apa yang bisa Bapak sampaikan ketika pengambilan keputusan? Apakah akan selalu Bapak refleksikan? Atau mungkin keputusan yang Bapak ambil itu Bapak sudah yakin bahwa apa yang diambil sudah sesuai dengan apa yang ada? Ya kita harus yakin ya, karena biasanya yang saya ambil itu berdasarkan data dan fakta. Jadi ketika saya melihat misalnya ada gedung yang dicoret-coret, ya saya foto dulu, kemudian saya kirimkan kepada pihak terkait. Kemudian kita diskusikan apa langkah kita untuk menyelesaikan itu. Jadi karena di era sekarang itu saya lebih banyak pada menggunakan WA. WA itu lebih efektif, ya. Termasuk kadang-kadang kita mengingatkan guru secara keseluruhan lewat WA itu selesai. Apakah dia protes tidak? Nyatanya ketika di grup kan nggak ada protesnya kan. Nah, tapi yang penting kan pesannya itu tersampaikan, dan itu lebih efektif. Lebih efektif. Kadang-kadang dengan menulis itu. Saya share ke guru, ke karyawan, bahkan saya termasuk orang yang masuk semua grup kelas. Jadi saya itu ikut 24 kelas itu saya masuk di dalam. Nah sehingga apa yang terjadi di dalam grup kelas itu saya tahu. Sirkulasinya dari guru dan siswa apa itu saya pantau. Memonitoring semuanya. Gitu ya. Baik Bapak, untuk perbincangan kita hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas sharing ilmunya kepada saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga berkah bagi Bapak. Amin, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Baik Bapak dan Guru hebat, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.